Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-ma'budu fi naharihi wa layalihi, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-jauharil makhzun, adada ma kana wa ma yakun, wa adada ma huwa kainun fi sirrikal maknun. Salatan turdihi wa tarda biha anna, ya man amruhu bainal kafi wan nun, wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, patutlah kiranya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas perkenan Allah, kita semua sampai detik ini masih ditakdirkan dalam keadaan sehat walafiat. Kita tahu bahwa dalam suasana yang kita rasakan saat ini, andai saja kita mau menengok kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka kita akan benar-benar merenungkannya. Suatu misal saja, dalam 24 jam seseorang membutuhkan, dari riset dokter, kurang lebih dari 2.880 liter oksigen. Sementara oksigen kurang lebih harganya 25.000 per liternya. Dalam 24 jam sekian jumlahnya setiap manusia membutuhkan itu. Di jumlah total kurang lebih 100 juta. Kita setiap hari 24 jam membutuhkan 100 juta untuk pernafasan. Namun semua itu kita diberi gratis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang patut kita renungkan dan patut kita syukuri. Belum nikmat-nikmat yang lain. Dan Allah sendiri menyatakan, wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, tentu kalian semua tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Hadirin sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam suasana seperti ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sampai pada sahabat Ma'qil bin Yasar. Beliau mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah pernah dipanggil malaikat Jibril, didatangi malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan berkata, da' yadaka ala ra'sak. Ya Muhammad, letakkan tanganmu di atas kepalamu. Faqul a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim.
Kemudian dilanjutkan mangqala. Ini yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Mangqala hina yusbihu a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali. Summa qara'a salasa ayatin min akhiri suratil hasri. Ayat 22, 23, 24 akhir daripada surat Al-Hasr. Kata Rasulullah, malaikat menyampaikan wakkalallahu sab'ina alfi malakin. Maka orang itu akan mendapatkan backupan dari Allah Subhanahu wa taala dengan 70.000 malaikat yusalluna alaih, yang siap mendoakan, memintakan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuknya. Wa in mata fitil kal yaum, andai saja orang itu mati di hari itu, mata syahidan, maka dia mati dalam keadaan syahid. Sekali lagi bahwa siapa orang yang mengucapkan di saat pagi atau ba'da salat subuh a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali, dilanjutkan 3 ayat dari suratil Hasr, maka orang ini dari pagi sampai sore di backup oleh 70.000 malaikat yang siap mendoakan dirinya kepada Allah. Jika mati pada hari itu, mata syahidan, dia mati dalam keadaan mati syahid. Begitu juga berlaku mangqala hina yumsi, siapa yang membacanya di saat sore, maka dia akan mendapatkan bitil kal manzilah, posisi sama juga dengan di saat membaca di waktu pagi. Maka malaikat Allah siap membackup, 70.000 malaikat Allah siap membackup sampai menjelang subuh. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Ingsun nurunno Al-Qur'an ma huwa syifaa, sebagai penawar atau obat, wa rahmah, dan sebagai bukti kasih sayangku lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidul zalimina illa khasara, tidaklah bertambah kepada orang-orang yang berbuat zalim kecuali penyesalan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ayat ini termasuk merupakan salah satu obat, dan ketika membaca tangan kita letakkan di atas kepala, dan di saat membaca kita bisa merasakan, dan memang secara riset membuktikan ternyata getaran daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu gelombangnya bisa mengaktifkan sel-sel tubuh kita yang sekalipun sel tersebut tidak aktif. Kalaupun pemerintah kita menganjurkan agar menjaga kesehatan melalui prokes, maka para ulama pun juga tidak ketinggalan berpesan kepada kita, cucilah tangan dengan air wuduhmu, jagalah jarak dari maksiat. Kita tahu bahwa jaga jarak dari maksiat ini yang sering kali kita lupakan. Yang dikatakan maksiat itu adalah pembangkangan, dari kata-kata aso, membangkang. Satu misal saja ini yang sering kula kali panjenengan sedaya melakukan hal itu. Andai saja ada adzan yang memanggil kita untuk menuju kepada kebahagiaan, kadang sedikit hati kita tidak peduli dan bahkan tidak hadir.
Maka yang demikian ini juga bisa dikatakan bermaksiat kepada Allah, membangkang atas ajakan dan perintah Allah. Ini yang tanpa kita sadari. Karena itu ulama berpesan kepada kita semua, para ulama pewaris Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaga jarak dari maksiat, jangan dilupakan. Kemudian swab dirimu dengan Al-Qur'an. Artinya ketika seseorang membaca Al-Quran itu sama halnya dia dengan olahraga pernafasan. Membaca Al-Quran sama halnya kita sedang olahraga pernafasan. Dan bahkan sekali lagi secara riset dibuktikan bahwa sel-sel kita yang sekalipun tidak aktif terkena gelombang getaran ayat-ayat Al-Quran akan menjadi aktif sehingga menambah imunitas tubuh kita. Kemudian vaksin dirimu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu ini adalah merupakan konsep yang secara langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa seseorang zikir apapun, mengingat dengan cara apapun, pada dasarnya adalah ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Tujuan daripada zikir adalah menenangkan hati atau menenangkan jiwa kita. Kenapa? Karena kalau seseorang jiwanya tenang, maka akan menjadi separuh obat bagi dirinya. Karena itu para ulama menyarankan vaksin dirimu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa yang tenang merupakan separuh daripada obat. Sementara jiwa yang gelisah, yang khawatir, takut di dalam menghadapi suasana ini, maka akan menjadi separuh penyakit bagi dirinya. Wabasyiris sabirin, bersabarlah bagi orang yang, berbahagialah bagi orang yang bersabar. Karena sabar itu merupakan awal permulaan kesembuhan diri kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, itulah yang kita ingat-ingat, bahwa cucilah tangan dengan air wudhu, jaga jarak dari maksiat, swab dirimu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Sekalipun bacaan itu ayat yang sama yang kita baca, karena derajat ketika seseorang membaca Fatihah saat ini 2-3 kali itu sudah berbeda. Jadi itu akan meningkatkan imunitas tubuh kita sehingga mampu melawan suasana kondisi pandemi saat ini. Dan semua itu juga mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadirin, di samping Allah menitipkan tubuh kepada kita, Allah juga mengirimkan, tidak kurang secara riset dilakukan, tidak kurang dari 1,5 juta bakteri yang berada di sekeliling kita, bahkan berjarak hanya 1 senti dari permukaan kulit kita. Selain daripada itu, Allah juga mempersiapkan perbekalan bagi diri kita. Ingatlah, dalam hidup ini adalah perjuangan. Hidup dan mati adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah membekali bahwa doa silahul mukmin, bahwa doa merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman, termasuk sebagaimana ayat yang terungkap tadi merupakan pesan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kesembuhan diri kita. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang dapat kami sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir.